Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, khususnya yang masih banyak berkomentar negatif terhadap PBNU, banyak menyalahkan sikap PBNU selama ini terkait dengan polemik Ba'alawi. Saya kurang setuju dengan komentar-komentar negatif tersebut terhadap PBNU. Paling tidak saya mempunyai alasan. Saya setelah mengkaji sejak awal munculnya polemik nasab Ba'alawi ini sampai sekarang hampir 1 tahun lebih ini, saya mengamati sikap PBNU selama ini. Dari beberapa kajian saya akhirnya menyimpulkan bahwa sikap PBNU selama ini adalah sikap yang sangat cerdas, yang sangat bijak. Apa alasannya? Setidaknya ada 5 alasan. Silahkan rekan-rekan sekalian boleh setuju, boleh tidak. Yang pertama, PBNU seakan-akan bersikap diam, tidak menanggapi polemik nasab yang semakin hari semakin membesar ini. Ini disalahkan oleh sebagian orang. Menurut saya sikap ini sudah benar. PBNU tidak mengeluarkan statement secara resmi, secara kelembagaan. Ini menurut saya sudah sangat tepat. Karena apa? Karena seandainya PBNU sampai mengeluarkan statement, baik statement mendukung kajian nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan pendukung-pendukungnya, maupun menolak kajian itu, maka sama-sama ada resikonya. Seandainya PBNU itu mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan pendukung-pendukungnya dan simpatisan-simpatisannya, maka ini bisa dimaknai khawatirnya ada kesan bahwa PBNU itu menempatkan diri, menempatkan organisasi untuk bermusuhan dengan Robitoh Alawiyah dan anggota-anggotanya, yaitu Bani Alawi. Seandainya ini dilakukan, maka secara struktural maupun kultural NU dan PBNU itu akan bermusuhan secara langsung dengan Bani Alawi. Tentunya ini tidak baik ketika terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Terus seandainya PBNU menolak atau menghentikan kajian penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan aktivitas-aktivitasnya, maka ini bisa muncul opini bahwa PBNU menempatkan diri untuk bermusuhan dengan warga grassroots-nya sendiri, warga akar rumput Nahdliyin sendiri. Karena kita saksikan di akar rumput itu banyak sekali yang mendukung kajian penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan pendukung-pendukungnya. Kita saksikan kemarin ketika debat antara Kiai Fakhrur dan Kiai Imad, di mana Kiai Fakhrur menyatakan ingin menghentikan atau mencopot jabatan Kiai Imad dari ketua RMI, maka ini yang muncul dari akar rumput justru sebaliknya. Akar rumput banyak yang kepengin Gus Fakhrur malah yang ingin dipecat dari PBNU.
Yaitu yang kita saksikan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bahwa sikap diamnya PBNU selama ini, atau kadang ada statement-statement secara personal, tapi bukan dari lembaga secara resmi, itu bagian dari taktik. Karena kita pahami lah bahwa PBNU itu seperti orang tua, di mana ada anaknya yang tiba-tiba menggugat tetangganya sendiri. Rabithah Alawiyah kita gambarkan seperti tetangga. Karena apa? Karena oknum-oknum tetangga itu banyak yang bikin rese, makanya digugat keabsahan nasabnya. Ternyata mereka tidak bisa membalas, atau belum bisa membalas apa yang digugat. Makanya sebagai orang tua yang sebenarnya PBNU itu diuntungkan, ya kita tahu lah kalau PBNU itu ada kepentingan untuk mengamankan warga di akar rumputnya, di mana di akar rumput itu banyak yang bentrok antara Bani Alawi dan Banser, antara Bani Alawi dan kiai-kiai pribumi. Maka ketika ada anaknya sendiri menggugat tetangga tersebut, maka sebenarnya PBNU itu diuntungkan. Ya, selama tidak menimbulkan konflik sosial atau anarkisme, saya kira PBNU lebih baik diam saja, biarkan saja, tidak perlu turun, cukup diam saja, membiarkan. Itu bagian dari mendukung secara halus sebenarnya menurut saya. Itu dari bentuk dukungan secara halus. Seorang ayah menyaksikan secara langsung anaknya itu melempar melempar batu ke rumah tetangga, tapi diam saja, tidak memarahi, tidak menghentikan, itu bagian dari dukungan, karena sebenarnya ada kekesalan mungkin itu kepada tetangga tersebut. Itu alasan kedua. Kemudian alasan ketiga, bahwa urusan NU, urusan PBNU itu tidak hanya nasab, tidak hanya polemik Mbak Alawi ini, bahwa kepentingan NU itu banyak, urusan PBNU itu banyak. Ada misi untuk pemberdayaan ekonomi, untuk menguasai politik, kemudian mensejahterakan warganya, membimbing warga NU baik dari sisi keagamaan ataupun yang lainnya. Jadi selama polemik Mbak Alawi ini cukup dilakukan oleh Kiai Imaduddin dan pendukung-pendukungnya dan simpatisan-simpatisannya, maka cukuplah dilakukan oleh anak-anaknya saja, tidak perlu turun tangan PBNU, karena masih banyak urusan-urusan yang lain, biar bagi-bagi tugas, mungkin seperti itu. Yang keempat, ini menurut saya kenapa PBNU seakan-akan mendiamkan polemik ini melebar kemana-mana, terus semakin besar. Itu bagian dari hitung-hitung balasan lah, karena sebelum ini banyak kiai-kiai NU, khususnya kalau masih ingat, ada oknum dari Rabithah Alawiyah yang mencaci maki kiai kita, yaitu Gus Dur, buta mata buta hati. Nah, orang NU mana yang tidak sakit dikatakan seperti itu, sementara pimpinannya sendiri diam-diam saja. Apa yang dilakukan oleh Rabithah Alawiyah? Menyaksikan anaknya atau anggotanya ada yang
berbuat seperti itu, mencaci maki Kiai NU. Nah, ternyata diam-diam saja. Ya sekarang ada anaknya warga NU, anaknya PBNU yang menghujat, menggugat nasab mereka, ya diam saja, hitung-hitung balasan aja gitu. Nah, jangankan sekelas Gus Yahya dan Gus Ipul, di mana mereka itu anak ideologis langsung dari Gus Dur, anak ideologisnya. Nah, gimana sakitnya ketika Gus Dur itu dicaci maki seperti itu. Nah, saya saja yang hanya muhibbin pecinta Gus Dur dicaci maki itu seperti itu juga sakit luar biasa. Kiai-kiai kita, Kiai Said dan kiai-kiai yang lain, Gus Ulil, itu dikatakan liberal dan sebagainya. Nah itu pasti sakit lah kita warga NU. Nah biarkan saja, makanya sekarang ketika anak-anak NU itu menggugat tetangga sebelah, ya biarkan saja, biarkan seakan-akan seperti orang tua yang melihat anaknya melempar batu ke rumah tetangga, didiamkan saja, biarin itu, balas dendam aja gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini hiburan saja, tapi mudah-mudahan ini membuka perspektif kita bahwa apa yang dilakukan PBNU itu tidak serta-merta bisa dikatakan salah atau benar. Kita harus kaji dulu. Nah, menurut saya apa sikap yang ditunjukkan oleh PBNU terkait dengan polemik Ba'alawi ini selama ini dari awal sampai sekarang ini menurut saya adalah pilihan yang terbaik, sikap yang terbaik yang telah dilakukan oleh PBNU. Dan manajemen konflik yang dilakukan oleh PBNU itu luar biasa. Ya kadang kala tidak kepingin menunjukkan bahwa PBNU itu mendukung Kiai Imad, makanya ada sedikitlah selenting-selentingan atau anggota pengurus PBNU yang membuat statement, tapi sifatnya tidak resmi dari PBNU, sehingga tidak mengesankan mendukung atau tidak mengesankan menolak, tidak mengesankan mendukung dan tidak mengesankan menolak. Makanya itu bagian dari manajemen konflik. Itu bermain dramanya luar biasa menurut saya. Kalau itu adalah bagian dari main drama. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.